Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari, saya dari divisi Acting. Akan menjelaskan tentang lanjutan tentang buku Rasulullah Business School. Dan di sini di bagian 3 judulnya Rahasia Bisnis Rasulullah. Lanjut dalam pertama, menjadikan bekerja sebagai ladang untuk ke surga. Bekerja adalah persoalan duniawi, tapi bekerja mendapat perlakuan dari Rasulullah. Artinya, bekerja juga memiliki kaitan yang tak terpotong dengan unsur agama, di mana agama senantiasa terkait dengan urusan akhirat. Dunia dan akhirat laksana hubungan sebab dan akibat. Maksudnya, kalau dunia kita baik, akhirat juga pasti bakalan baik. Sebaliknya, kalau dunia buruk, dunia jelek dan akhirat juga bakalan jelek. Dunia adalah perangkat karena wajib ditaklukkan untuk menopang ibadah yang maksimal, sehingga dengan demikian akhirat yang indah kelak akan didapatkan. Lanjut yang kedua, dalam dunia bisnis, kejujuran dan kepercayaan tak boleh ditawar sama sekali. Rasulullah bisa sukses tak lepas dari etos kerja yang amanah, memiliki modal amin, orang yang dapat dipercaya, kecerdasan, bisa disebut dengan patona, dan serta cakap dalam berkomunikasi dan bernegosiasi yang bisa disebut dengan tablik. Di sini ada 8 peraturan sederhana yang dibuat Rasul. Yang pertama, penjual tidak boleh mempraktikkan kebohongan dan penipuan barang yang akan dijual. Yang kedua, pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan diberi tempo untuk melunasinya. Yang ketiga, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual barang. Untuk yang keempat, hanya dengan kesepakatan sederhana penjual barang akan sempurna. Yang kelima, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran. Yang keenam, orang yang membayar di muka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum menjadi miliknya. Yang ketujuh, melarang bentuk monopoli dalam perdagangan. Dan yang terakhir, tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi. Lanjut yang ketiga, tak cuma bisa mimpi, tapi harus jago mewujudkan mimpi itu. Tentang sebuah keinginan, cita-cita, semua orang pasti punya. Yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana mengaplikasikan sebuah keinginan, cita-cita dalam tindakan nyata. Sedikit sekali yang benar mau mengusahakan untuk meraih impiannya. Sebagai contoh, dalam buku itu ada survei. Yang pertama menanyakan kepada warga di sekitaran itu dengan pertanyaan, siapa yang mau menjadi kaya? Dan warga di situ dengan menjawab, semuanya saya mau kaya. Untuk yang pertanyaan kedua, ya pertanyaannya, siapa di sini yang mempunyai cita-cita lebih besar? Terus yang warga di sekitar menjawabnya, ada yang menjawab sebagai artis, polisi, dan sekitarnya. Dan untuk yang ketiga, yang survei itu menanyakan kepada warga dengan pertanyaan, apa yang sudah dibuat dalam tindakan ini? Terus warga di sekitar itu terdiam dan menjawab dengan
nada segini begini. Abang itu bercanda, mana mungkin saya bisa jadi artis, polisi dan lain-lain. Kenapa? Kenapa warga menjawabnya seperti itu? Ya, mereka terlalu dihantui oleh bayangan akan kegagalan dan terlalu banyak pertimbangan. Itu isi apa? Intinya kenapa mereka tidak mau dalam tindakan nyata. Yang keempat, berpikir visioner, yang kreatif dan siap menghadapi perubahan. Menurut Dr. Renal Kasali ada 5 prinsip penting agar bisa sukses berwirausaha. Yang pertama, reputasi, nama baik. Dalam ini di buku itu dibahas tentang kalau misalkan tidak ada nama baik, perusahaan tidak akan ada yang percaya. Maksudnya tidak ada nama baik, bisnis juga tidak ada. Yang kedua, tumbuh dari bawah. Semua orang sukses pasti dari nol, nggak langsung naik ke atas. Untuk yang ketiga, konsentrasi. Maksudnya konsentrasi, misalkan di sini, saya mempunyai niat untuk mengerjakan ini, itu tuh harus dikerjain sampai selesai. Belum selesai tapi mengerjakan sesuatu yang lain, itu tidak boleh. Harus konsentrasi dulu pada satu hal. Yang keempat, anti kerumunan. Yang kelima, modal hanya pelengkap. Dan kau menuangkan dalam teorinya Jami seni dan disiplin kreativitas bisnis. Jami dalam bisnis adalah ikhtiar kreatif. Ada imajinasi, totalitas, kreativitas, menyerap inspirasi dari mana-mana. Tugas entrepreneur selain memiliki interpersonal, leadership, dan manajerial juga harus menemukan tugas kreatif. Untuk yang kelima, Rasulullah memiliki planning dan goal setting yang jelas. Sesungguhnya rahasia di balik kesuksesan seorang adalah adanya tujuan, yaitu tujuan yang menjadi landasan setiap tindakannya sehari-hari. Orang sukses adalah orang yang tahu pasti bagaimana seharusnya bertindak dan tahu betul apa yang sebenarnya dia inginkan. Memiliki standar yang pasti akan kesuksesan maupun kegagalan atas setiap tindakan itu. Mereka adalah orang yang jeli mengamati perkembangan yang terjadi. Otak mereka bekerja mencari peluang baru. Yang keenam, pintar mempromosikan diri. Di sini diceritakan dalam itu ada dua orang yang di sekolahnya, yang satu kemampuan intelektualnya bagus, tapi soal bergaul dia kurang. Untuk yang kedua, yang bergaulnya lebih bagus, tapi soal pembelajarannya dia kurang. Di sini bisa dijelaskan, orang pertama mesti kemampuannya yang lebih, tapi karena dirinya tidak pernah menunjukkan kepada orang lain, maka tidak ada satupun yang meliriknya. Untuk yang kedua, orang kedua mempunyai jauh di bawah orang pertama. Namun kepandaian bergaul dan kepiawaian menunjukkan kemampuannya kepada orang lain, maka orang lain lebih mengenalnya, meski meliriknya dan mau menggunakan dirinya. Yang ketujuh, menggaji karyawan sebelum
memberi peringatan. Al-Fadlur Rahman mengatakan bahwa gaji dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksikan kekayaan. Al-Fadlur Rahman menyebutkan 3 dimensi. Yang pertama, majikan dan karyawan seharusnya menganggap saudara seiman dan bukan sebagai atasan atau bawahan. Yang kedua, majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan karyawannya, paling tidak soal kebutuhan yang mendasar. Yang ketiga, seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit. Untuk yang kesekian, mengetahui rumus bekerja dengan cerdas. Ada orang tertentu yang bekerja dengan kecerdasannya. Ia menggunakan waktu yang terbatas dengan kualitas yang maksimal, mampu melipatkan pendapatan finansialnya dengan waktu yang sedikit. Bekerja cerdas sesungguhnya dibutuhkan untuk mendulang kesuksesan. Selanjutnya mengutamakan sinergisme. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di muka bumi ini, tapi tidak ada juga sesuatu yang sempurna. Mungkin itu kata-kata dalam pepatah mungkin. Ini bisa dijelaskan dalam itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di muka bumi ini. Maksudnya sebuah himbauan dari nenek moyang kita untuk selalu optimis, membangun hidup pada saat yang sama. Pada saat yang sama, nenek moyang kita mengingatkan bahwa meskipun semuanya bisa diraih, tapi manusia harus sadar dalam dirinya selalu saja kekurangan. Dalam dunia bisnis, sinergi teramat penting untuk memajukan sebuah usaha. Dengan bersinergi dengan pihak lain, pekerjaan akan menjadi ringan dengan hasil produktif dan maksimal. Selanjutnya, berbisnis dengan cinta. Cinta dan kasih sayang adalah fondasi ketenangan, dan kebahagiaan. Cinta dan kasih sayang merupakan rohani yang paling dinikmati yang berkembang bersama waktu. Dengan cinta, seorang akan mampu mengeluarkan energi yang maksimal. Cinta laksana doping yang mampu meningkatkan kualitas pekerjaan seorang berkali-kali lipat. Dan cinta memiliki saham yang besar bagi kesuksesan seseorang. Selanjutnya, pandai bersyukur dan berucap terima kasih. Di sini ada 5 tahapan yang dilewati Rasulullah menjadi pedagang sukses. Yang pertama, mampu menghilangkan mental blocking. Maksudnya, mampu mengalahkan dirinya sendiri. Untuk yang kedua, mampu menguasai pasar. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, tahu di mana beli barang murah. Yang kedua, tahu kemana menjual barang mahal. Yang ketiga, tahu di mana membeli barang murah dan bayar tanggung, maksudnya bayar cicil atau apa. Terus yang keempat, tahu di mana menjual barang dengan lebih mahal dan tunai. Yang ketiga, mampu memproduksi sebagian barang sesuai tuntunan pasar yang tidak dapat terpenuhi oleh pemasok. Yang keempat, mampu mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir, mampu menarik dan meyakinkan pemilik modal itu serta dalam bisnis yang dilaksanakan. Ini yang terakhir, menjadi manusia paling bermanfaat.
cintailah barang lain, maka orang lain akan mencintaimu. Tebarlah senyuman, maka kau akan memperoleh senyuman. Berikanlah pertolongan, maka kau akan mendapatkan pertolongan. Orang yang mendapatkan pertolongan. Orang yang terus menebarkan cinta dan pertolongan akan selalu diliputi oleh energi cinta. Orang lain akan mendekati penuh cinta. Seberapa besar kualitas cinta yang kau kumpulkan, maka sebesar itulah bagian yang kau peroleh. Rasulullah pun menyarankan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.